Hai guys, nama gue Joni Wijaya Sinaga, biasa panggil Joni Sinaga. Gue salah satu lawyer di Kelapa Gading dari kantor Joni Wijaya Sinaga and Partners. Gue sering datang ke Kopi Joni udah mulai tahun 2017. Nah kebetulan kemarin di akhir Januari gue datang ke Kopi Joni untuk bantu Bang Hotman. Jadi pada saat gue datang ke Kopi Joni, terus datang ada ibu-ibu nangis-nangis datang konsultasi ke Bang Hotman di Kopi Joni. Terus karena kebetulan ibu itu namanya Ibu Ridho Sinaga itu Bu Sinaga, gue langsung ditunjuk oleh Bang Hotman. John, Naga, amin nih. Ini ada satu lembaga sama lo tangani kasus gitu. Nah, sudah. Kalau kalian mau pengen tahu cerita Ibu Ridho Sinaga, nah kita lihat cerita berikut ini, oke guys? Semua akan tertera semuanya, oke? Itu aku tahu anakku ini udah mau lahir, terus saya mencarikan teman yang namanya Theodor Butar-Butar. Ini teman saya, tukang sayur di pasar. Saya bilang sama dia, siapa yang mau merawat anak saya ini gitu. Saya cerita sama dia. Setelah itu Ibu Rita Butar-Butar ini mencarikan seseorang, yaitu namanya Pak Sargito ini. Disitulah aku baru kenal dia. Udah itu saya bilang, siapa yang mau mengasuh anakku ini, begitulah perkataan saya dulu. Terus habis itu dibawa orang itulah, anak itu pada tanggal 23 hari Minggu, dibawa orang itu sama-sama kami pulang. Setelah itu saya ada berumur anak ini belum ada sebulan, baru 3 minggu saya datang ke rumah itu meminta kembali anak saya ini. Ternyata dia tidak mengizinkan bertemu saya dengan anak saya ini. Waktu pertama sekali tanggal 21 saya masih dikasih bertemu. Namanya orang tua, bagaimana orang tua terhadap anak. Saya selalu sayang sama anak saya, Pak, sebagaimanapun saya mengasuh anak saya. Itulah perkataan saya pada saat itu. Waktu kedua kali kami bertemu, dia bilang nanti dulu, begitu perkataan dia, tapi anak saya nggak dipertemukan. Ketiga kali saya bertemu, tetap saya bertemu sama dia, tapi dia nggak mengasih tahu anak saya ini, tapi dia bilang nggak segampang itu. Itulah jawaban dia kedua kali. Pokoknya dia nggak mau berdamai di situ aja, karena saya merasa karena faktor ekonomi pada saat itu saya kurang mampu. Habis itu saya berpikir-pikir, ya kalau memang begitu kata dia, ya udah saya pergi. Pertama kali saya pergi ke Wali Kota Perlindungan Anak. Habis dari sana saya kompromi di sana, terus orang sana bilang ayo kita polsek membuat surat pengaduan. Udah orang itulah yang bawa kami surat pengaduan itu ke polsek. Setelah di sana, nah dipanggillah semua saksi-saksi dari dia, dari kita juga. Dari itu panjangnya waktu di 2018. Di 2018 itu pun kami mediasi hanya sekali doang ya, nggak pernah bertemu. Di mediasi pertama itu pun dia nggak pernah, nggak bisa bertemu dengan Pak Sargito ini. Yang dibawa hanya pengacaranya doang. Kalau kami mah nggak ketemu sama dia. Memang saran polisi juga sih, tolong pertemukan ibunya dengan anaknya. Sebagaimanapun ibunya harus tahu anak-anaknya, dan anak itu pun harus tahu ibunya, gitu kata dia. Akhirnya adalah teman bercerita, boleh ke Kopi Joni, kita mau apa keluhan kita, apa yang kita persoalan kita, boleh kita ke sana mengadu nasib kita coba, kata teman saya. Akhirnya saya juga karena namanya sayang sama anak, sebagaimanapun saya perjuangkan. Akhirnya pergilah saya ke Kopi Joni. Nah setelah itu waktu pertama juga saya ke Kopi Joni itu nggak dapat antrian saya. Akhirnya ya udah, kalau nggak dapat, baru dapat informasi hari Sabtu dengan hari Minggu doang adanya. Nah waktu itu kami udah atur waktu, pergilah kami malam-malam ke sana. Dapatlah kami nomor 14. Akhirnya ketemulah saya dengan Bapak ini kan, Hotman Paris. Ya udah, nah setelah tanggal 7 saya bertemu dengan Pak Hotman. Setelah itu hari Seninnya pada tanggal
tanggal 12, rasa hari itu kami ke Kapolres, nggak nyampe sebulan lah itu ternyata adalah reaksi Kapolres di sini. Akhirnya dia dipanggil pihak sana, dan anak saya itu juga udah di Kapolres menyuruh biar saya ambil anak saya, begitulah. Akhirnya saya bertemulah dengan anak saya ini. Setelah di Kopi Joni itu ya Pak Aris menunjukkan Kopi Joni itu, saya tunjukkan sama Pak Joni Sinaga, dan dialah yang menemani saya ke Kapolres waktu itu, melihat data di sana udah sampai di mana. Sebenarnya persoalan ibu ini kok sampai segini jauh, belum lagi diselesaikan, kata dia gitu. Ya udah, setelah itu nggak berapa lama, ada 2 minggu dari situ, ya udah itu dipertemukan dengan anak saya ini. Saya juga berterima kasih buat Bapak Hotman Paris yang sudah menolong saya dan menunjuk Pak Joni Sinaga. Sama-sama ya. Ya. Yang penting perkaranya udah selesai, udah sukses, yang terlaku udah selesai ya, udah damai ya. Ya kan? Sekarang jaga anaknya tumbuh ya, biar yang cerdas, cantik, biar jadi anak berguna. Kalau bisa jadi pacar ya. Saya anak pertama dari Ibu Ridho. Sebelum ada hari ini ya 3, cuman sekarang 4 ya. Singkatnya dulu katanya ibu saya itu sakit tumor dari berapa rumah sakit, ada mungkin lebih dari dua rumah sakit bilang sakit tumor. Saya cuman bingungnya sih gimana ya, ini tumor tapi ibu saya masih lari-larian, masih dagang sayur, masih gerobak, sehat-sehat aja, nggak ada sakit. Katanya dari dokter dulu bahwa janinnya ini janin bukan tumor, itu yang saya bingung sih. Setelah kalau nggak salah seminggu atau 2 minggu mama udah sehat, bayinya mau diambil, itu dipersulit sama dia. Saya dapat kabar katanya anak ini boleh diambil setelah kalau nggak salah sekitar umur 20 tahun lebih ke atas baru bisa diambil. Saya berterima kasih pada Pak Hotman Paris. Sekali lagi terima kasih sudah memberikan waktunya untuk ibu saya yang sedang ada masalah juga atas masalah di Kapolres Depok. Udah menemukan kembali lah, mengambil kembali haknya ibu saya. Sekali lagi terima kasih buat Abang Joni Sinaga juga serta tim yang lainnya, saya terima kasih. Jadi pada saat aku itu di tanggal berapa, tanggal 7, seminggu kemudian gue langsung dapat pindah tanda surat kuasa. Pada saat gue dapat surat kuasa dari Ibu Ridho, gue langsung ke unit PPA Polres Depok. Oke, gue sama tim gue datang ke sana untuk meminta SP2HP. Apa itu SP2HP? Kalau guys yang belum tahu, SP2HP itu surat pemberitahuan hasil pendidikan gitu guys. Jadi setelah dapat, rupanya terlapor ini yang inisial T masih belum jadi tersangka. Nah, padahal ini kasus dari tahun Desember 2017. Nah, sekarang karena ini lama, terus meminta dan udah dapat viral dari Pak Hotman di Instagramnya, meminta segera dikeluarkan SP2HP. Nah, setelah dapat, gue lihat hasilnya, gue minta kepada tim penyidik dan Ibu Novi. Nah, gue minta, ini kenapa nih terlapor kok belum jadi tersangka dalam 1 tahun? Biasanya kalau PPA ini kan anak itu undang-undang khusus, ya kan? Makanya harus ada perlakuan khusus juga. Akhirnya dalam itu gue push Bu Novi penyidiknya. Akhirnya dalam 2 minggu gue datangin lagi, terus gue datangin lagi 2 minggu. Akhirnya di akhir tanggal 26
Februari kemarin akhirnya terjadilah selesai perkara ini. Terlapor inisialnya T sudah jadi tersangka, tapi sebelumnya penyidik bilang ini masih belum kurang bukti, masih butuh dari KPAI gitu loh, karena bukti saksi ahli dari KPAI, saksi ahli dari yang lainnya. Tapi alhamdulillah guys, akhirnya setelah dijadikan tersangka, terlapor dengan berikhlas sakti mengembalikan anaknya namanya Lulu Maria ke tangannya Bu Rido kembali. Guys, gue kasih tips bagi anak-anak, bagi orang yang kejadian kayak gini lagi. Jadi teman jangan panik dulu. Memang bagi ibu-ibu kalau kehilangan anaknya pasti sedih. Siapa nggak sedih kalau seorang ibu kehilangan anaknya, buah hatinya yang dilahirkan dari rahimnya, pasti kelihatan sedih. Tapi jangan panik dulu. Pertama, cari dulu keluarga orang yang terdekat dulu lah. Minta diskusi dulu mana cara solusinya. Kedua, lapor mungkin panggil RT, RW atau siapa ya. Terus ketiga, cari Komnas Perlindungan Anak, KPAI atau Komnas Anak yang lainnya, ya kan? Atau yayasan, LBH atau yang lainnya. Diskusi sama mereka. Nah, setelah diskusi minta pendapat hukum mereka gimana. Nah, terus barulah lapor ke polisian ya. Mudah-mudahan dengan berkat Tuhan perkara gua pasti selesai satu persatu guys. Karena bagi gua perkara dikit selesai, daripada perkara banyak gak selesai. Karena yang gue cari prestasi. Seperti kata presiden gue, kerja, dan kerja. Oke guys, menurut kalian apa sih yang paling mahal di negeri kita ini? Rumah mewah, Ferrari, Lamborghini, atau mobil sport, harta melimpah? Guys, kalau menurut gue sih yang paling mahal adalah mencari keadilan. Di negeri kita ini mencari keadilan harganya sangat mahal guys. Bahkan ada pepatah bilang, lo kehilangan ayam, bisa kehilangan sapi malah, bahkan bisa kehilangan lebih. Itu loh guys, ya kan? Keadilan itu nggak ada harganya guys. Tapi itu semua buat gue nggak berlaku guys. Ya, bagi yang kaum miskin dan sudah tidak bisa, gue ikhlas bantu. Memang nggak munafik guys. Pengacara mana yang nggak butuh uang? Tapi kalau nggak punya hati nurani, ujung-ujungnya adalah nothing guys. Kita semua mati nanti. Tapi satu guys, hati nurani membela keadilan itu. Yang kita cari keadilan itu buat kerajaan di surga guys. Right? Jadi bagi gua hati nurani itu aja, membela keadilan. Karena harga keadilan di diri kita ini, siapapun tahu harga keadilan pasti mahal. Ya, hilang ayam bisa hilang sapi. Tapi bagi gua siap bantu rakyat miskin. Oke guys, bagi kalian yang siapa aja yang memiliki masalah hukum bisa kontak gua, ya kan, curhat di komen di YouTube gua, ya. Di situ di YouTube gua juga ada profil gua, ada nomor HP gua, ya. Gua bisa terima itu dari jam 7 sampai jam 10 malam, guys. Atau kalian komen DM Instagram gua sama nama akun YouTube channel gua, Johnny Wijaya Official. Oke guys, kalian bisa curhat apapun masalah hukum kalian, insya Allah. Mudah-mudahan gua masih bisa kasih saran-saran yang terbaik, opini hukum yang terbaik buat kalian guys, dan tidak dipungut bayaran, gratis ya guys ya. Kalian komen aja masalah ada kasus misalnya hutang online atau masalah penipuan, masalah pencemaran nama baik, undang-undang ITE. Like, komen, dan subscribe YouTube channel gua, Johnny Wijaya Johnny Wijaya Official. Dan di situ di profil YouTube gua ada nomor HP gua, bisa WA gua langsung. Oke guys, gua tunggu ya komen-komen kalian ya guys. Salam Johnny Sinaga.